Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda Revolution ID. Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih. Di antaranya, Vano dipanggil lawan Irak. Mantap, Indra Syafri umumkan timnas U17 uji coba versus Kanada dan Meksiko. Keisuke Honda akui kualitas timnas Indonesia asuhan STY. Resmi, Erigo jadi apparel timnas Indonesia 2024-2025. Vano dipanggil lawan Irak. Timnas Indonesia sebentar lagi akan menghadapi ronde kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Di ronde kedua sendiri, skuad Garuda menghuni grup F bersama dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Di antara semua lawan yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia, timnas Irak adalah lawan yang terkuat. Hal ini dikarenakan timnas Irak memiliki peringkat FIFA dan kualitas permainan yang jauh lebih baik dari tim lainnya yang menghuni grup F. Namun menariknya, Irak justru akan menjadi lawan perdana timnas Indonesia di grup F. Kedua tim akan langsung beradu di lapangan pada tanggal 16 November mendatang. Pertandingan tersebut terasa semakin sulit bagi timnas Indonesia karena berstatus laga tandang yang mana akan digelar di International Stadium Basra, Irak. Jika ingin meraih hasil maksimal, Shin Tae-yong dipastikan harus memutar otak untuk menemukan taktik dan strategi yang tepat. Taktik dan strategi sendiri juga tidak akan berjalan bila tidak diperankan oleh pemain yang sesuai. Maka daripada itu, Shin Tae-yong akan mencoba sedikit merombak susunan pemain timnas Indonesia untuk laga melawan Irak. Para pemain yang akan dipanggil untuk laga nanti sedikit berbeda bila dibandingkan dengan saat melawan Brunei Darussalam di laga sebelumnya. Jika sebelumnya Shin Tae-yong tidak memanggil Stefano Lillipali ke timnas, namun saat ini sang pelatih akan memanggil kembali pemain milik Borneo FC tersebut. Hal ini dikarenakan Stefano Lillipali tampil sangat baik dalam level klub. Ia sudah mencetak total 6 gol dan 7 assist dari 16 laga Liga 1 musim ini. Shin Tae-yong merasa kehadiran Stefano Lillipali akan membantu menguatkan lini serang timnas Indonesia. Mengingat sang pemain sama baiknya dalam hal mencetak gol maupun memberikan pelayanan bagi rekan-rekannya yang ingin mencetak gol. Saya akan sedikit mengubah formasi dan susunan pemain saat melawan Irak di laga tandang. Saya akan mencoba untuk memanggil Stefano Lillipali kembali. Saya rasa keseimbangannya dalam hal mencetak gol dan assist akan banyak membantu tim, ujar Shin Tae-yong. Saya juga membuka peluang untuk memanggil beberapa pemain yang sebelumnya tidak masuk skuad dan tentunya performa sang pemain dalam level klub akan menjadi pertimbangan utama, ujar Shin Tae-yong melanjutkan. Jika begitu adanya, tidak hanya Stefano Lillipali saja yang akan kembali tampil bersama timnas Indonesia, melainkan juga pemain lain yang terbukti konsisten tampil baik di BRI Liga 1 memiliki peluang yang sama untuk membela timnas Indonesia. Lalu bagaimanakah tanggapanmu terkait hal ini? Apakah keputusan Shin Tae-yong untuk memanggil kembali Stefano Lillipali ke timnas Indonesia sudah cukup tepat? Dan mampukah Stefano Lillipali memberikan kontribusi maksimal dalam laga menghadapi Irak nanti? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Mantap, Indra Syafri umumkan timnas U17 uji coba versus Kanada dan Meksiko. Timnas Indonesia U17 diketahui telah balik ke Indonesia setelah menjalani serangkaian laga uji coba di Jerman. Kini skuad Garuda akan diagendakan untuk kembali menjalani laga uji coba di tanah air agar lebih mematangkan persiapan menuju ajang Piala Dunia U17 mendatang. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri pun telah mengumumkan lawan timnas Indonesia di laga uji coba nanti. Kedua tim yang akan dilawan oleh Indonesia adalah Meksiko dan Kanada. Meksiko dan Kanada sudah mengajak timnas Indonesia untuk uji coba jelang Piala Dunia U17. Saya rasa ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita agar lebih siap di Piala Dunia U17 nantinya, ujar Indra Syafri. Kedua negara ini merupakan peserta Piala Dunia U17 yang mewakili zona CONCACAF. Menghadapi dua negara ini secara tidak langsung membuat Indonesia menjadi lebih mengetahui kekuatan dari lawannya di ajang Piala Dunia. Hal ini dikarenakan Indonesia di fase grup nanti juga akan menghadapi salah satu wakil zona CONCACAF yakni Panama. Lalu bagaimana tanggapanmu? Apakah kabar uji coba dengan Meksiko dan Kanada dari Indra Syafri sudah cukup baik? Dan apakah dengan melawan mereka, timnas Indonesia akan lebih mudah untuk mengalahkan Panama? Silahkan tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Keisuke Honda akui kualitas timnas Indonesia asuhan STY. Shin Tae-yong yang diketahui sudah melatih timnas Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun lamanya. Dalam hal ini ia sudah dikontrak oleh PSSI sejak akhir tahun 2019 lalu. Selama kurun waktu tersebut, Shin Tae-yong sudah berhasil merubah sepak bola Indonesia menjadi jauh lebih baik bila dibandingkan dengan era pelatih timnas sebelumnya. Kini kualitas sepak bola Indonesia pun sudah diakui oleh salah satu legenda sepak bola Jepang, ia adalah Keisuke Honda.
Mantan pemain CSKA Moskow tersebut bahkan secara terang-terangan memuji kualitas dari timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia saat ini sudah menjelma menjadi kekuatan yang berbahaya di kawasan ASEAN. Mereka sekarang sudah cukup komplit, akan sangat menarik ketika timnas Indonesia bertemu dengan Jepang nantinya di Piala Asia, ujar Keisuke Honda. Sebenarnya pujian dari Keisuke Honda sangat bisa dimengerti, mengingat dirinya juga pernah berkecimpung dengan sepak bola Asia Tenggara, yakni melatih timnas Kamboja beberapa waktu lalu. Terlepas dari pujian itu, timnas Indonesia diketahui akan berada satu grup dengan Jepang dalam babak penyisihan grup Piala Asia 2023. Lalu bagaimana tanggapanmu akan hal ini? Setujukah kamu dengan apa yang diutarakan oleh Keisuke Honda? Apakah timnas Indonesia bisa meraih hasil positif saat bertemu dengan timnas Jepang dalam laga nanti? Yuk share pendapat kalian pada kolom komentar. Resmi, Erigo jadi apparel timnas Indonesia 2024-2025. PSSI baru saja mengumumkan akan menggantikan apparel timnas Indonesia untuk periode 2024-2025. Dalam hal ini, PSSI pun resmi menunjuk Erigo sebagai apparel baru. Selain itu, Bokoroko juga terpilih menjadi official footwear. Sejatinya pembukaan tender apparel timnas Indonesia telah dilakukan dari sejak 2 Agustus 2023 lalu dan Erigo pun berhasil menjadi pemenangnya. Yaitu artinya Erigo akan menggantikan posisi Mills yang berstatus sebagai apparel sebelumnya. Mills diketahui menjadi apparel timnas Indonesia pada periode 2020 hingga 2021 dan 2022-2023. Pengumuman ini pun telah disampaikan secara resmi melalui akun Twitter PSSI. Selamat kepada Erigo dan Bokoroko yang telah terpilih menjadi mitra official fashion apparel dan official footwear timnas Indonesia untuk periode 2024-2025 melalui proses tender terbuka, tulis laman resmi PSSI. Terpilihnya Erigo sejatinya bukanlah hal yang mengejutkan, bahkan sudah diprediksi sebelumnya oleh beberapa forum yang membahas masalah jersey. Erigo sendiri adalah perusahaan yang akan menggarap sejumlah produk resmi untuk timnas Indonesia berupa perlengkapan olahraga, jaket, atasan casual, tas casual, busana formal, kemeja, dan lain sebagainya. Erigo diketahui juga pernah ikut memamerkan produk mereka di panggung New York Fashion Week pada tahun 2022 lalu. Lalu bagaimana tanggapanmu terkait hal ini? Apakah penunjukan Erigo sebagai apparel timnas Indonesia menurutmu sudah tepat? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys.